menghidupkan malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Khalas? Sudah, insyaallah. Ana lanjut ya. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Fa innakum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Hendaknya kalian bangun di tengah malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Jadi salah satu ciri orang saleh itu dia pasti bangun malam. Dia nggak mau lewatkan malamnya begitu saja. Nah, karena orang yang bangun di tengah malam itu adalah ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi sama Allah. Ya, di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Furqan ciri-ciri hamba-hamba yang disayangi Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu mereka bangun di tengah malam untuk sujud dan berdiri untuk melaksanakan sholat. Dan menghidupkan malam juga di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang bertakwa, penghuni surga itu mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga, kemudian juga ciri-ciri ibadur rahman. Nah, maka kita perlu hidupkan malam kita. Ya, baik dengan salat, baik dengan baca Al-Qur'an, baik dengan doa, istighfar, waktu yang paling tepat berkhalwat untuk kita mengeluhkan keluh kesah kehidupan kita. Kalau kita lagi susah, bangun tengah malam. Kalau lagi banyak ujian, harus bangun tengah malam. Ya. Dan ini kebiasaan orang saleh. Ya, kalau kita lagi susah, ujiannya banyak menumpuk, nggak habis-habis, harus bangun tengah malam. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud, pernah disebutkan kepada Nabi seseorang yang dia itu tidur dari malam sampai subuh. Ya. Maka kata Nabi, orang tersebut sebetulnya sudah dikencingi syaitan. Ya, jadi kalau misalkan kita ini nggak bangun malam, malas, berarti kita dikencingi syaitan. Ya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain yang maknanya bahwa setiap kali kita tidur, ya, syaitan itu akan mengikatkan tali di kepala kita dengan 3 ikatan. Setiap satu ikatan dipukul sama syaitan, lalu mengatakan apa? Waktu malammu panjang, tidurlah. Memang itu syaitan. Ya. Waktu malammu apa? Panjang, farqud, tidurlah. Nah, itu tipu daya syaitan. Bukan karena memang jiwa kita, betul. Tapi itu kita dibantu sama syaitan, dirayu. Udah nanti aja bangunnya pas azan. Udah nanti aja 5 menit sebelum azan. Ya. Maka 3 ikatan itu akan lepas dengan cara apa? Yang pertama dia wudu. Dia baca doa. Ketika dia membaca doa maka akan lepas 1 ikatan. Ketika dia wudu akan lepas 1 ikatan. Ketika dia sholat malam akan lepas ikatan itu. Para ulama bilang bukan sholat subuh tapi sholat malam baru lepas ikatan yang ketiga. Maka
Ketika ikatan itu lepas, seseorang itu akan bangun dalam kondisi yang terbaik, semangat, ya, hatinya gembira dan lain-lain. Tapi kalau enggak, sebaliknya, hati dia akan buruk, gampang futur, malas sepanjang hari. Bisa kita buktikan. Ya. Jadi itu sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikatan itu belum lepas, kita itu akan malas. Kita menjalani hari-hari dengan berat, boringan, gampang ngambekan, marahan. Itu semuanya nggak bangun malam gitu. Ya. Nah ini bukan kata ana, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim, ya apalagi dia seorang mukmin, udah belajar, udah dapat hidayah, kita jaga. Kita perlu semangat-semangat awal-awal saat kita hijrah. Kita perlu tangisan kita saat awal-awal kita hijrah. Ya, kita perlu harapan kita saat awal-awal kita baru hijrah itu. Kita perlu itu. Jangan ketika sudah istiqomah, sudah lama, udah mengenal agama, seperti hilang itu hidayah. Ya. Kita perlukan itu, tangisan itu, semangat itu, ya kan? Kalau sekarang sudah mulai redup, nah kita evaluasi lagi. Nah kita awali hari kita dengan itu. Insya Allah kalau kita bangun, ya, kemudian apa? Kita qiyamul lail, insya Allah hari-hari kita diberkahi sama Allah. Tapi kalau bangun telat, subuh telat semua nanti. Ya. Dan itu bisa kita rasakan. Nah maka kita berusaha untuk apa? Untuk istiqamah insya Allah, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, barang siapa yang bangun di tengah malam, lalu dia bangunkan keluarganya, dia bangunkan istrinya, lalu mereka melakukan sholat malam, maka mereka akan dicatat sama Allah sebagai orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan alangkah indahnya, ya, Masya Allah, ya. Kalau semangatnya itu bukan kalau lagi jalan-jalan, semangatnya kalau bukan lagi apa, makan-makan, semangatnya bangun malam. Nah ini kan Masya Allah, ajib, luar biasa, ya. Tapi itu kan jarang. Kalau sudah ibadah masing-masing, urus diri masing-masing. Tapi kalau udah makan-makan, acara, keluar, rihlah, nah itu bicaranya bareng-bareng. Kalau ibadah, udah itu urusan kamu, ini urusan saya, nggak usah ngatur, nggak boleh. Ya. Nah maka seorang istri yang di sini semuanya sebagai istri, ingatkan suaminya. Nah, ingatkan suaminya. Ana juga mengingatkan diri ana sendiri. Begitu insya Allah, ya. Nah, kemudian kita bacakan di sini ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Yang tadi sudah dibacakan terjemahnya bahwa di antara ciri orang-orang saleh itu termasuk di kalangan ahli kitab di zaman dulu, mereka hidupkan malam. Jadi ini sudah cap orang saleh, dia pasti bangun malam. Ini sudah ciri orang-orang saleh. Jadi kalau ingin melihat diri kita ini udah saleh atau belum, ya lihat istiqomah nggak kita bangun malam. Ya, kalau masih setengah-setengah, ya jangan mengaku saleh. Kalau sudah, berarti kita bersyukur sama Allah, semoga Allah kasih istiqomah. Ya. Nah, kemudian disebutkan dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, ini hadis yang diriwayatkan dari Salim ibni Abdillah, ditulis riwayatnya dari Salim bin Abdillah bin Umar ibn al-Khattab
Salim bin Abdillah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salim bin Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik seseorang adalah seorang hamba yang dia mengerjakan sholat malam. Ya, ini sebaik-baik apa? Laki-laki atau seseorang adalah seorang hamba yang dia mengerjakan sholat malam. Nah, ini kan diriwayatkan dari Salim ibni Abdillah ibni Umar, berarti cucunya Umar. Hadis ini. Nah, Abdullah bin Umar, anaknya Umar, ketika mendengarkan hadis ini, maka beliau setelah itu nggak pernah tinggalkan sholat malam. Beliau nggak pernah tinggalkan sholat malam. Lalu disebutkan dari hadis yang lain, ini Rasulullah menyampaikannya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini maksudnya bukan menyebut orang lain, tapi menyebutkan Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata Rasulullah, la takun misla fulan, jangan engkau jadi seperti orang itu, ya. Kana yaqumul lail, dulu dia bangun malam, kemudian dia tinggalkan, enggak pernah bangun malam lagi. Ya, sebagaimana tadi Ana sampaikan, kita butuh semangat kita di awal-awal kita hijrah. Ya, jangan sampai redup. Dan kita butuh kesabaran. Kita butuh apa? Kesabaran. Di saat kita dapat nikmat, tetap bangun malam. Di saat kita susah, kita juga bangun malam. Ya. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As ini salah satu seorang sahabat yang paling giat untuk ibadah. Sampai beliau itu enggak pernah sama sekali tidur di tengah malam. Sampai Nabi memperingatkan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, kata beliau, inna li nafsika 'alaika haq. Ya, sesungguhnya untuk dirimu itu punya haknya untuk istirahat. Ya, kemudian untuk keluargamu, untuk istrimu, kemudian untuk siapa? Untuk tamu, berikan haknya. Jadi jangan engkau bangun sepanjang malam, kamu tinggalkan keluarga, tinggalkan istri dan lain-lain. Ya, intinya bahwa di sini kita mengambil faedah bahwa kita sebetulnya nggak perlu semalaman suntuk ibadah, nggak perlu. Silahkan bangun semampunya, sholat semampunya, nggak harus 11 rakaat. Ya, hatta walaupun cuman witir 1 rakaat itu sudah baik. Kalau misalkan cuman 2 rakaat plus 1 witir itu sudah baik. Jadi nggak perlu kita semalaman suntuk ibadah. Nabi tidak seperti itu. Ya, Nabi tidak seperti itu. Karena pernah ada sekelompok orang melewati rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana sih ibadahnya Nabi di dalam rumah? Sampai akhirnya mereka menyimpulkan, ada salah seorang dari mereka, kalau gitu saya akan sholat dan saya tidak akan tidur. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada orang lain yang mengatakan, kalau gitu saya akan puasa dan saya tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Ya. Puasa dahar namanya.
dan ini dilarang di dalam Islam. Kemudian yang lain mengatakan kalau gitu aku tidak ingin menikah. Ya, karena menikah mungkin sibuk nanti. Yang lain mengatakan kalau gitu aku nggak ingin makan makanan daging karena mungkin kalau makanan daging ibadahnya malas. Ya. Jadi orang-orang ini bertanya kepada istri Nabi, lalu mereka mengatakan beginilah ibadahnya Nabi. Akhirnya orang-orang ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak maksum dan mereka belum tentu masuk surga, mereka berusaha ingin melebihi amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kabar itu sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan enggak, aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, aku menikah dengan para wanita. Ya, maka Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Jadi para ummahat yang Allah muliakan, nggak perlu kita maksakan diri kita berlebihan lalu kita nggak istiqomah. Yang terpenting adalah walaupun sedikit, ya, tapi jangan terlalu sedikit, ya. Karena motivasinya sedikit beneran. Ya. Walaupun sedikit tapi istiqomah, dan inilah amalan yang paling dicintai sama Allah. Sedikit tapi terus menerus. Bukan berarti kita nggak usah tidur malam-malam. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat dan lain-lain. Ya, agama kita tidak mengajarkan sesuatu yang berlebihan. Ya, begitu dia. Kemudian diriwayatkan dari At-Tabrani dan selainnya dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sebentar, ini sebetulnya hadisnya potongan ya. Ana bacakan hadis lengkapnya. Bismillah. Sebentar. Ada yang tahu hadisnya? Kira-kira apa? Jadi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jibril mengatakan beberapa kalimat, di antaranya mengucapkan ini. Tapi kata Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu karena setiap perbuatan akan dibalas sama Allah. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun, dan cintailah siapapun yang engkau ingin cintai karena sesungguhnya dalam setiap cinta itu pasti ada perpisahan, ya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu apa? Yaitu pada salat malamnya atau pada qiyamul lailnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang muslim juga, seorang mukmin, ketika dia tidak berpangku tangan kepada manusia. Semakin dia tidak berpangku tangan kepada manusia, maka dia akan semakin mulia. Ya, jadi ada berapa tadi pesannya, John? Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Satu. Kedua,
beramallah atau berbuatlah sesukamu, karena setiap amal akan dibalas. Dan cintailah seseorang itu sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan berpisah. Ya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lail. Kemudian dan kemuliaan juga bagi seorang mukmin ketika dia tidak berpangku tangan kepada manusia. Ya, jadi ini nasihat penting sekali, masya Allah. Kita disuruh hidup sesuka kita, tapi ingat kita mati. Ya, kita disuruh berbuat sesuka kita, mau taat silakan, mau maksiat silakan, tapi ingat kita akan dibalas. Ya. Kemudian cintailah orang-orang yang kita cintai, kita cinta orang tua kita. Kalau cinta kita berlebihan di atas kecintaan kita kepada Allah, ya kita harus pahami bahwa setiap pertemuan ada perpisahan. Kita cinta kepada anak kita, tapi kita akan berpisah. Kita cinta dengan suami kita, kita akan berpisah. Kita cintai saudara kita, tapi kita akan berpisah. Ya, makanya sebaik-baik persaudaraan, ya kecintaan yang dibangun di atas takwa. Ya, di atas takwa. Nah, kemudian apa? Kemuliaan kita pada qiyamul lail. Ingat, harus bangun di tengah malam, insyaallah. Ini nasihat buat yang berbicara dan yang mendengarkan. Harus jaga ini, bangun malam. Ya. Kemudian kemuliaan kita kalau kita tidak berpangku tangan kepada manusia. Semakin kita nggak banyak mengeluh kepada orang, semakin kita nggak banyak cerita keluh kesah kita kepada orang, nggak banyak ngomongin kebaikan kita kepada orang, kita semakin mulia di hadapan mereka. Karena Allah yang angkat derajat kita. Ya, Allah yang mengangkat derajat kita. Nah, jadi itu dia poinnya. Lanjut insyaallah sedikit lagi. Silakan setelah ya. Diriwayatkan dari Abu Ahwas Al-Jasimi, ia berkata, seandainya seorang laki-laki mengetuk pintu tenda, maksudnya mendatanginya malam, maka ia akan mendengar suara seperti dengungan lebah yang berasal dari penghuninya. Ia bertanya, mengapa orang-orang ini merasa aman sedangkan mereka di tempat lain sedang ketakutan? Nah, Anda jelaskan dulu dari Abil Ahwas Al-Jushami. Ia mengatakan, ya, ini tentunya keadaan di zaman salaf, orang-orang dahulu. Kata beliau, kalau orang-orang misalkan bertamu di tengah malam, mereka mengetuk tenda atau rumah-rumah kaum muslimin, pasti mereka akan dapati rumah-rumah kaum muslimin itu seperti suara gemuruh lebah. Ya. Kenapa? Mereka baca Quran. Beda loh, berisik gosip sama berisik baca Quran beda. Kalau kita ke masjid misalkan, di pesantren atau di mana, orang-orang saling baca Quran satu sama lain, itu indah suaranya, seperti gemuruhnya suara lebah, kadawiyin nahli. Ya. Nah, alangkah indahnya kalau ini terjadi di rumah kita, masya Allah. Di kamar anak kita yang A lagi baca Quran, kamar yang B baca Quran, di ruang tengah baca Quran, kita baca Quran, masya Allah. Tapi kan kayaknya susah ya. Atau sudah ada yang seperti ini? Jarang, insya Allah. Ada insya Allah ya. Alhamdulillah.
Tapi ini di malam hari, bukan di siang hari ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini indah kalau bisa kita lakukan. Kita bangunkan anak kita untuk bangun, kita sholat, kemudian baca Quran. Kalau setiap sisi rumah kita ada yang bacain Al-Quran, betapa berkahnya rumah ini. Ya, dan begitulah para salaf. Ya, setiap rumah yang mereka ketuk pasti seperti gemuruh suara lebah. Ya. Beda kalau misalkan yang kita ke masjid, ya biasanya di pesantren kan banyak ya. Anak-anak kalau ngobrol, yang lain ngobrol, satu masjid ngobrol, gemuruhnya itu beda. Ini berisik kalau ini. Ya. Kalau yang ini, kalau diganti baca Quran itu indah suaranya. Masya Allah. Seperti kalau kita ke Masjid Nabawi misalkan, ya, dengerin orang-orang ngaji dan seterusnya, itu indah sekali, Masya Allah. Maka Abil Ahwas mengatakan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak, mereka merasa aman? Maksudnya gimana nih orang-orang yang tidur semalaman suntuk? Ya, mereka merasa aman, sedangkan ada hamba-hamba Allah yang takut dengan Allah. Mereka takut, akhirnya mereka bangun untuk bangun malam. Mereka baca Al-Quran, mereka ibadah. Nah, bagaimana nih ada orang-orang yang Masya Allah selembek, santai, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan besok itu siap untuk mati, seakan-akan amal solehnya sudah banyak gitu ya. Allahu Akbar. Nah, lanjut. Ibrahim an-Nakhai berkata, dahulu dikatakan, tetaplah baca Al-Quran pada malam hari walau kambing sudah mengeluarkan susunya. Nah, dari Ibrahim an-Nakhai, ya seorang tabi'in, beliau mengatakan, dikatakan, ya bacalah Al-Quran di waktu malam walaupun kambing sudah mengeluarkan air susunya. Nah, maksudnya di sini ya kebiasaan kambing itu mereka mulai diperah susunya itu di waktu subuh, sekitar beberapa menit sebelum waktu azan subuh. Jadi maksudnya bangun walaupun cuma 3 menit, 5 menit. Ya, jangan dibablasin sampai sholat subuh. Kalau bisa bangun walaupun sebentar. Nah, kalau bisa jangan kita tinggalkan momentum di saat Allah turun ke langit dunia ini. Allah mengijabah doa-doa kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi walaupun cuma 2 menit kita sempatkan bangun, kita istighfar, itu jauh lebih baik daripada kita bablaskan. Ya. Termasuk kalau kita capek sekalipun, kalau bisa bangun walaupun cuma beberapa menit, 10 menit. Nah, untuk kita ambil keutamaan ini karena Allah sedang turun untuk bertanya kepada atau mengijabah hamba-hambanya. Nah, begitu dia. Lanjut. Yazid al-Raqashi berkata, Ar-Raqashi. jika saya Ar-Raqashi. Yazid al-Raqashi Ar-Raqashi. Ar-Raqashi berkata, jika saya tidur, kemudian terjaga, kemudian tidur lagi, maka sejatinya kedua mataku tidak tidur. Saya katakan, Nah, Anda jelaskan dulu. Yazid Ar-Raqashi rahimahullah mengatakan, ketika aku tidur, kemudian aku bangun. Ya. Kita kan sering bangun ya. Insya Allah semua kita mungkin sering bangun malam untuk buang air kecil atau buat minum ya. Nah, kalau Yazid Ar-Raqashi ketika beliau tidur, kemudian beliau bangun di tengah malam, kemudian beliau istirahat lagi, tapi kondisi istirahatnya matanya terjaga.
Untuk apa? Untuk ibadah, zikir. Walaupun kita bareng, tapi kalau bisa kita apa? Zikir, kita doa. Kalau bisa sambil baca Quran, kalau bisa bangun untuk sholat malam. Itu dia. Baik. Saya katakan sesungguhnya nilai lebih salat malam dan baca Al-Qur'annya adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkannya dari kesibukan-kesibukan lain, dari kelalaian dan memikirkan kebutuhan, lebih menjaga dari riya dan semacamnya yang menjadikan amalan sia-sia. Di samping adanya tuntunan dari syariat karena banyaknya kebaikan pada malam hari. Lagi pula peristiwa Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada malam hari. Boleh dibaca hadisnya? Yang dilu rabbukum kullalailati illa samai dunia bimu Hina dunia hina yamdi illa yamdi sahrul syatrul laili. laili fayaqulu hal min da'in fa'astajiba lahu. Setiap malam ketika telah lewat tengah malam, Rob kalian turun ke langit dunia dan berfirman, adakah yang berdoa maka akan dikabulkan. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi mengatakan, ya sesungguhnya nilai sholat malam dan bacaan di waktu malam itu diutamakan dari waktu yang lain karena hati kita itu lagi fresh, pikiran kita juga lagi fresh, ya. Sebelum kesibukan kita datang, ya. Sebelum kesibukan itu datang. Nah, jadi memang kalau bisa waktu malam itu sudah kita nggak usah sibuk dengan urusan dunia kita. Kalau bisa. Nah, kalau bisa ya sampai waktu subuh atau waktu syuruk kita coba lepas, kecuali memang ada tanggung jawab dan lain-lain. Karena nanti kalau kita sudah pegang handphone yang kita lihat banyak atau mungkin maksiat, itu akan melemahkan hati kita dan kita nggak akan khusyuk lagi sholat malam. Berat. Kita akan pikirkan A, pikirkan B, pikirkan C. Jadi kalau bisa ya sebisa mungkin waktu malam kita nggak usah pegang handphone lagi. Nah, apalagi kalau bangun tidur. Kalau bisa kita tunggu nanti sampai waktu syuruk misalkan, baru kita lihat handphone kita. Ya. Kecuali memang darurat kebutuhan kerjaan. Ya, mungkin melihat pesanan kue, pesanan ini ya nggak masalah insya Allah. Tapi kalau memang kita nggak ada hal-hal seperti itu, lebih baik apa? Ditinggalkan, karena akan mengusik hati kita. Kemudian kenapa waktu malam ini waktu yang terbaik buat sholat dan baca Quran? Karena kita dijauhkan dari kesibukan dan kelalaian kebutuhan kita, dan lebih menjaga diri dari riya dan sum'ah atau yang selainnya, ya. Dan dari hal-hal yang membatalkan amal saleh kita. Mungkin kalau kita sholat atau mungkin kita ibadah ketika ada yang melihat, kita rentan, ya. Nah, kita rentan. Di sisi lain memang ini anjuran syar'i dan juga banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dan juga peristiwa Isra-nya Nabi, yaitu ke langit, itu di waktu malam, ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini Allah yang turun. Bagaimana turunnya Allah, kita nggak boleh gambarkan bahwa Allah turun seperti makhluknya, tidak boleh. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Bagaimana bentuknya kita juga nggak tahu.
Nah, ini perkara yang tidak boleh kita tanyakan dan kita gambarkan. Ini perkara hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi nggak boleh kita gambarkan Allah turun seperti turunnya makhluk. Ini bahaya. Ya. Dalam akidah kita nggak boleh menanyakan bagaimana dan caranya seperti apa, bentuknya gimana. Ya, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hal ini. Intinya kita pahami Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mengatakan, ya, adakah yang berdoa maka aku akan ijabah. Nah, aku akan ijabah, ya. Jadi ini waktu yang terbaik. Disebutkan di sepertiga malam terakhir. Waktu malam itu dari jam berapa? Ba'dal Isya atau ba'dal Maghrib? Ba'dal Maghrib. Ada yang mengatakan ba'dal Maghrib, ada yang mengatakan ba'dal Isya. Ya, berarti sekitar jam berapa? Jam 6 ya. Kurang lebih ya. Waktu subuh jam berapa? Setengah 5 sekarang. Ya, jam 4 lewat 40-an. Azan sekarang ya. Berarti ada berapa jam itu? 11 jam lah ya. Atau mungkin 11 jam. 11 jam. Kalau dibagi 3 berarti 3 jam setengah lah, kurang lebih ya. Berarti kalau sepertiga terakhir jam berapa? Setengah 3. Misalkan jam 6, jam 7, jam 8 sampai setengah 9. Jam 9, 10, 11, 12. 1. Dari jam 1 kurang lebih. Ya 1 atau jam 2 lah, jam 2, jam 3, jam 4 ya. Ini waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Tapi sebagian para ulama bagi lagi, lebih rinci lagi. Ya, karena ini di antara amalan yang masya Allah ya kita dikasih gratis. Ya, tapi karena kita kurang iman, kurang yakin, ya kita anggap biasa aja. Ya, makanya tipu daya syaitan, kita begadang, udah waktunya sepertiga ngantuk tuh. Ya, ngantuk, subuhnya ngantuk juga, akhirnya nggak sholat sampai nanti terbitnya matahari. Ya, kalau begadangnya kuat sampai jam 12, nanti jam 1 mulai ngantuk kita. Itu tipu daya syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan afdhalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Ya, beliau tidur di setengah malam awal, lalu beliau bangun di sepertiga akhir. Ya, ini salat yang paling afdal, dan puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya, jadi Nabi Daud ini luar biasa ibadahnya. Nah, jadi munasya. Sebagian orang tua ya, sahih. Nah, itu bagus itu, masya Allah ya. Nah, jadi itu kita manfaatkan insya Allah ya. Nah, baik, ini masih ada beberapa pembahasan. Anda takutnya nggak selesai lagi. Insya Allah kita lanjut ke tajwid insya Allah ya. Nah, nanti ada pasal yang berikutnya tentang anjuran untuk apa itu, di situ judulnya. Mengulang Al-Quran dan menghindari lupa. Ya. Setelah itu ada pasal terakhir tentang bagi yang lupa membaca wirid. Wirid di sini maksudnya bacaan Al-Quran. Ya. Lalu kita masuk bab 6. Nah, bab 6 ini bicara tentang hukum seputar Al-Quran. Kita masuk hukum fikih. Ya, yang mungkin kita perlukan ya. Baik, Ana lanjutkan ke tajwid saku insyaallah. Silakan dibuka buku tajwidnya.
Kita lanjutkan tajwid sahur. Baik, sudah. Nah, ini Ana belum kasih kuis ya. Insyaallah hari ini atau besok. Nah, hari Kamis kita bahas. Coba Ana mau tanya. Kemarin kan kita bicara soal idgham, iya kan? Ya. Idgham itu adalah pertemuan dua huruf, yaitu nun sukun atau tanwin ketemu dengan berapa huruf? 6. Ya, ada idgham bi ghunnah, ada idgham bila ghunnah. Tapi pertanyaan Ana, misalkan pada kata dunia, hukumnya apa? Idgham atau bukan? Kenapa? Hukumnya apa dulu? Hukumnya izhar mutlak. Namanya izhar mutlak. Maksudnya mutlak dibaca izhar gitu. Kenapa dihukumi izhar mutlak? Karena berada pada satu kata. Syaratnya idgham terjadi pada dua kata, harus dua kata. Selain kata dunia, kata apa lagi di dalam Al-Quran? Sinwan, kemudian tinwan, kemudian bunyan. Ya, Masya Allah. Baik, kita sekarang masuk ke hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Nah, sebetulnya ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau kita belajar tajwid, ya, itu juga ada levelnya. Ya, ada mungkin kita bilang level pemula, ya, kemudian ada level menengah, kemudian ada level atas gitu ya. Nah, sebetulnya pembahasannya sama, bab-babnya sama, cuman bedanya perinciannya. Ya, cuman bedanya perinciannya. Ana berusaha coba sebutkan yang sederhana, yang pemula. Tapi kalau misalkan udah paham, baru Ana lanjut. Kalau enggak, ya mungkin Ana enggak lanjut, kecuali penting. Ya, begitu insyaallah. Nah, kita masuk ke hukum yang ketiga. Apa hukum yang ketiga dari bab nun sukun atau tanwin? Apa hukum yang ketiga? Iqlab atau qalb? Qalbun atau iqlabun? Bismillah. Qalbun atau iqlab? Afwan, sebentar. Ada yang benar hukumnya qalbun atau iqlab? Afwan. Apa yang benar? Iqlab atau qalbun? Bismillah. Gak pernah dengar qalb. Yang benar sebetulnya qalbun. Ya. Cuman Ana di sini pakai iqlab karena Ana pengen yang biasa disebutkan dalam kitab, tapi di sini Ana mau jelaskan. Yang benar adalah qalb. Nah, qalbun. Karena kalau kita bilang iqlab, nanti asal katanya beda. Aqlaba yuqlibu. Tapi kalau qalbun dari qalaba yaqlibu. Baik, kita masih bicara hukum nun sukun. Bab nun sukun atau tanwin. Nah, kita sudah sebutkan yang pertama adalah izhar.
Ya. Izhar halti. Yang kedua idgham bi gunnah atau bila gunnah. Sebetulnya kalau kita belajar bahasa Arab, ini kita bisa pahami maksud para ulama kita. Jadi ulama kita nggak mungkin kasih nama untuk suatu hukum yang nama itu menyelisihi maksudnya, nggak mungkin. Ya, seperti misalkan kalau kita belajar bahasa apapun, bahasa Inggris misalkan. Ya sebetulnya kalau kita terjemahkan baru ngerti, oh ini maksudnya. Begitu juga di dalam eh, hukum-hukum Islam. Ya, hukum-hukum Islam misalkan dalam fikih ada namanya al-mashu, mashul khuffain. Ini hukum yang menjelaskan tentang tata cara mengusap sepatu. Ya kan? Kalau kita pakai bahasa Indonesia mudah gitu ingatnya. Nah, cuman pakai bahasa Arab bedanya. Hukum tajwid juga sama. Ini seperti misalkan idgham, ada idgham bi gunnah, maksudnya memasukkan huruf yang disertai dengan dengung atau tanpa dengung. Nah, itu dia. Yang ketiga apa? Afwan, qalb. Ya, kita sekarang rubah ya namanya jadi qalbun atau qalb. Yang terakhir adalah ikhfa syafawi. Afwan, ikhfa hakiki. Mungkin coba ada yang baca yang iqlab, tafadhal, atau qalb. Qalb. Nah, lanjut kenapa dinamakan qalb? Baik. Nah, Anda mau tanya definisi iqlab apa atau qalb? Kalau tadi kan yang Anda sebutkan di dalam buku teorinya. Jadi yang dihukumi dengan qalb nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Tapi kita mau lihat menurut para ulama kita qalb itu apa? Menurut bahasa adalah merubah sesuatu dari asalnya. Tahwilus syai'i an wajhi. Jadi menurut bahasa apa? Merubah sesuatu dari asalnya. Sebagaimana kita tahu qalbi itu artinya apa? Yang kita pakai apa? Hati. Iya kan? Qalbun itu kan hati kan? Qalbu. Ya. Hati. Hati kita itu ya memang gampang berubah sesuai dengan namanya. Gampang sekali berubah. Ya. Gampang sekali
berubah. Boleh jadi 1 menit lagi kita berubah hati kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ya yabi'u dinahu min a'radid dunya. Kata Nabi kita, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang cobaan dunia. Sebelum datang apa? Fitnah dunia. Baik fitnah harta, jabatan, ya, popularitas dan lain-lain. Intinya dunia ini ujian buat kita atau keadaan yang mana itu seperti gemerlapnya malam. Kita kalau jalan di malam hari, ya, kita nggak tahu arah kita kemana kecuali pakai lampu, ya kan? Kita nggak sadar. Begitulah fitnah itu datang kepada diri kita. Ada orang yang dia beriman pagi hari dan sorenya dia kafir. Ada nggak ini? Ada. Ya. Maka hati kita ini gampang sekali goyah. Wallahi gampang sekali goyah. Ya, bahaya hati kita ini. Nah, jadi kita disuruh bersegera dengan amal saleh. Sebelum nanti dunia itu datang, boleh jadi kita baru buka handphone, kita baca artikel 2 menit, tiba-tiba kita kafir setelah itu. Iya. Ternyata yang kita baca meragukan keimanan kita, akhirnya kita kafir. Kita nggak percaya sama Allah. Ya. Sebagaimana pernah dengar kisah Abdullah Al-Qasimi? Ada yang pernah dengar? Kisah Abdullah Al-Qasimi. Ada yang tahu? Hah? Bukan yang azan. Ini seorang ulama besar. Seorang ulama besar mengarang kitab akidah dan tauhid, mengarang tentang tauhid. Bukunya dipakai sampai hari ini di universitas-universitas. Bahkan diakui keilmuannya oleh para ulama, menjadi rekomendasi para ulama bukunya. Tapi akhir hayatnya apa? Dia mulhid. Mulhid itu ateis, nggak percaya sama agama dan Tuhan. Ngarangnya apa? Buku akidah, buku tauhid. Mengarang. Kita mungkin nggak mengarang, ya kan? Ini mengarang dan bukunya dipakai sampai hari ini di universitas, di kalangan doktor dan lain-lain. Jadi bukan ulama sembarangan, diakui bahkan direkomendasi bukunya sampai sama para ulama sampai hari ini. Tapi subhanallah, akhir hayatnya nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Ya. Jadi hati kita ini gampang sekali. Jadi mau yang baru hijrah, yang sudah lama hijrah puluhan tahun, kita butuh sama doa dan hidayah sama Allah. Ya, hati kita gampang sekali. Nah, ini arti qalb. Menurut istilah, jadi jangan merasa aman ya. Ya. Nah, menurut istilah apa? Yaitu merubah nun sukun atau tanwin. Merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Yang disamarkan. Nah, contohnya misalkan mim ba'di atau sami'un basir.
Sami'un basir. Ya. Kelihatan tulisannya atau terlalu kecil? Terlalu kecil ya? Apa? Coba ada juga. Nah. Baik, insyaallah lebih dekat ya. Kelihatan? Ini ada spidol yang lain Nasya? Atau ada isinya? Nggak ada ya? Jadi yang bisa ngelihat yang beriman atau enggak ini? Enggak. Anda bercanda. Jauh semakin kelihatan ya. Masya Allah. Baik, ini sudah jadi qalb itu atau iqlab yang kita kenal. Tapi ingat ya, aslinya adalah qalb. Allahu a'lam. Ya. Karena lebih berpendapat dengan pendapat para ulama, bukan hanya yang berpendapat ya, tapi yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan qalb hukumnya ya. Bukan iqlab, karena asal katanya berubah. Kalau iqlab asal katanya aqlaba, yuqlibu iqlaban. Tapi kalau ini qalaba, yaqlibu qalbun atau qalban ya. Sudah ya. Nah, menurut istilah apa? Coba ada yang membaca, tafadhal. Ibu Nuryati mungkin coba. Menurut istilah perubahan sukun atau tanwin menjadi mim yang disamarkan. Menjadi mim yang disamarkan. Masya Allah, syukran. Nah, jadi merubah nun sukun atau tanwin. Ini nun sukun dan juga huruf ain. Ini afwan, bukan huruf ain, tanwin ya. Sami'un sama min. Yang setelahnya ada huruf ba, kita rubah huruf ba-nya menjadi mim. Mim bukan mib, mib bukan ke huruf ba, tapi kita rubah menjadi mim. Kenapa? Kenapa dirubah menjadi mim? Ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kan harusnya huruf ba, ya kan? Ini juga huruf ba. Kenapa kita rubah menjadi mim? Ada yang tahu alasannya? Alasan yang pertama, karena mim satu makhraj dengan ba dan sama-sama keluar dari hidung dengan nun. Nah, ini alasannya penting ini. Ilal namanya, alasan. Jadi karena apa? Satu makhraj dengan ba dan sama-sama keluar dari hidung dengan nun. Ya. Makanya dirubah. Alasan kedua, sudah alasan pertama. Kan untuk cara bacanya kita sudah paham ini. Ya, mim ba'di sami'un basir. Alasan yang kedua untuk takhfif, untuk meringankan pengucapan. Ya. Meringankan pengucapan. Ya. Sudah? Tamam insyaallah. Jadi ana sebutkan ya alasannya tadi apa? Apa? Satu makhraj. Nah, yang kedua untuk takhfif.
takhfif gitu ya, meringankan pengucapan. Karena orang Arab itu ya nggak suka yang susah. Ya. Ini kaidah umum. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kenapa dibaca gini, kenapa dibaca begitu, di antara alasannya mereka nggak mau susah. Itu dia. Sejarahnya orang Arab begitu. Nah, kemudian di sini ada kasih keterangan sebagaimana para ulama jelaskan yang disamarkan. Ya. Maksudnya gimana yang disamarkan? Ya, suara mimnya itu jangan terlalu rapat. Bukan mim, enggak. Mim, ini namanya samar. Sami'un, ini namanya apa? Samar. Suaranya kita samarkan. Ya. Maka anak kasih catatan tadi buku tajwid saku ini jangan apa? Jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu merenggang. Ya. Jadi sebagian membacanya seperti ini nih. Mia ba'di. Mia dibuka. Ini salah. Sebagian mim gitu ya. Jelas insyaallah. Ya, ini dia catatannya. Atau yang mungkin kita coba ya. Lihat di buku tajwidnya. Sami'un. Nah, setelah ain bukan ba yang kita baca, langsung kita pindah ke mim. Dengan alasan yang sudah kita sebutkan. Kenapa diganti mim? Karena satu makhraj. Kenapa diganti mim? Untuk meringankan dalam pengucapan. Nah, nanti ada masalah yang lain. Kenapa mim sukun ketemu dengan nun tidak dibaca dengan gunnah? Nah, ini masalah lagi. Ya kan? Nah, itu tapi ana nggak mau jelaskan, tapi ana ingin kasih gambaran para ulama kita itu detail. Kan kita bilang nun ketemu dengan mim, afwan. Ini kalau ketemu dengan mim apa hukumnya? Idgham kan? Yes. Idgham bi gunnah. Tapi kenapa mim ketemu nun dibaca izhar? Ya. Izhar syafawi. Ya. Nah, kalau belum tahu berarti harus belajar ya. Insyaallah ya. Nah, kalau belum tahu berarti kita harus belajar lagi. Tapi ana nggak mau bikin pusing, insyaallah nanti kita jelaskan. Ya. Dan semuanya ada alasannya. Ya. Alasan secara ilmiah. Baik, kita coba. Ya kan ini mim ketemu nun dibaca apa? Izhar syafawi kan? Betul nggak ini? Kan hukum mim sukun ada berapa? Ada 3. Ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu dengan ba. Kemudian idgham mimi. Mim ketemu dengan mim. Sisanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Maksudnya mim ketemu nun kan termasuk izhar syafawi. Kenapa enggak idgham? Padahal nun ketemu mim idgham. Kenapa mim ketemu nun enggak idgham? Ya, kalau belum tahu berarti harus belajar insyaallah ya. Baik, kita coba baca contohnya. Ana baca Sami'un basir. Roknya tebal atau tipis? Kan sebelumnya shad. Tebal atau tipis? Tipis. Karena sebelum ro iya sukun. Ya, kan enggak langsung huruf shad, ya.
Baik, kita ulang lagi. Sami'un basir. Sami'un basir. Ketika masuk ba-nya langsung kembali ke mim, bukan sami'un la. Yang benar sami'un. Kita coba sami'un basir. Jangan lupa dhammahnya ain. Sami'un basir. Dicoba. Mumtaz. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, tidak ada yang mingkem. Sami'un. Iya. Begitu ya. Kemudian karena kalau ngajarin ada sebagian jemaah itu yang sudah nggak punya gigi, jadi kadang-kadang agak susah ya. Ya, tapi masya Allah semangatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma man bakhila wastaghna. Surat apa ini? Surat apa? Yang punya hafalan. Surat apa? Al-Insyiqaq. Al-Lail, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Surat Al-Lail. Nah, mungkin karena sebagian ada yang nggak hafal, kita sampai bakhil aja. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Bakhila. Nah, kemudian ambiuni. Ambiuni. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah, mudah sekali ya. Masya Allah. Baik, kemudian disebut atau dinamakan iqlab atau qalb karena merubah. Itu merubah nun sukun menjadi ba. Yang dirubah bukan ba-nya ya, tapi memang nunnya langsung dirubah menjadi mim. Nah, sebetulnya ba-nya masih tetap mim ba, ya kan? Mim ba. Yang dirubah, mungkin Anda tadi salah ya. Yang dirubah adalah huruf nunnya atau tanwinnya, bukan huruf ba-nya. Ya. Baik, lanjut sekarang. Fadhal, setelahnya hukum yang berikutnya adalah ikhfa hakiki. Hakiki. Siapa yang membaca? Fadhal. Langsung ke ikhfa. Ikhfa hakiki.
ikhfa haqiqi. Ya, kalau ya. Itu pakai kaf atau qaf? Yang benar qaf atau kaf? Apa yang benar? Hakiki atau haqiqi? Nah, yang benar pakai qaf. Ya, walaupun bahasa Indonesia ngambil serapannya. Jadi kaf hakiki. Yang pada dasarnya apa? Haqiqi. Ya. Haqiqi. Nah, jadi kalau ahlu tajwid biasanya bahasa Indonesia jadi tajwid. Ya. Yang haqiqi itu bukan yang hakiki. Baik, lanjut. Masih kaf. Pakai qaf. Yang hakiki dengan qaf. Ya. Nah, nun sukun atau tanwin Masya Allah. Boleh direvisi nggak apa-apa? Berapa jumlah? Lanjut. Berapa jumlah ikhfa haqiqi? Huruf. Berapa jumlah huruf ikhfa haqiqi? Jumlahnya ada 15. Hurufnya berada di awal-awal kalimat. Kalimat itu. Nah, ini sudah Anda pernah jelaskan belum ya? Huruf-huruf ikhfa sudah? Belum? Belum 2 kali? Belum? Nah, Masya Allah. Baik. Jadi mungkin dilanjutkan aja dulu, nggak apa-apa. Iya. Bagaimana cara membacanya? Ikhfa haqiqi dibaca dengan menyamakan suara saat mensukun alif bertemu dengan huruf yang 15. Baik. Nah, contohnya nanti kita akan sebutkan. Nah, ini sebetulnya ringkasnya begitu ya. Ya. Tapi kalau kita rincikan agak panjang pembahasannya. Tapi ini cukup buat pemula insya Allah. Ini di sini pemula atau sudah mahir ini? Masya Allah. Ya, takutnya terlalu gampang. Mudah-mudahan mudah insya Allah. Nah, ini kita jelaskan insya Allah karena waktu kita sudah nggak banyak. Nah, Anda jelaskan apa yang ada di dalam buku. Apa itu ikhfa haqiqi? Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf izhar, idgham dan iqlab. Jadi kan jumlah huruf hijaiyah itu 29 dikecualikan huruf mad. Jadi 28. Huruf izhar ada berapa? Ada 6. Berarti 28 dikurangi 6, 22. Idgham ada berapa? 6 juga dikurangi 6 lagi jadi 17. 17 ke 18? 16. 16. Kemudian dikurangin iqlab atau qalb. Hurufnya berapa? 1. Jadi tinggal 15. Nah, 15 huruf itu dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, ini yang mengumpulkan siapa? Syekh Sulaiman
Al-Jamzuri, bukan Zamzuri. Jamzuri. Ya. Bahasa Arabnya ini Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Jamzuri. Nah, Jamzuri. Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, beliau katakan dalam sebuah karya beliau dalam bentuk matan. Jadi beliau itu punya matan yang dikenal, Tuhfatul Atfal. Ada yang sudah pernah belajar matan ini? Siapa yang udah pernah? Coba angkat tangan. Masya Allah. Ada lagi? Oh, berarti belum. Di kapan-kapan kita bahas ini insya Allah ya. Masya Allah. Nah, beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah, warrabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf wajibun lil-fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal bait qad dhammantuha صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما dum tayyiban zid fi tuqan da'a zalima. Kata beliau, hukum yang keempat adalah ikhfa pada sisa-sisa huruf selain huruf izhar, idgham, iqlab atau qalb yang wajib diketahui oleh orang-orang yang berakal. Ini ana terjemahkan matanya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin, yang hurufnya jumlahnya ada 15. Ramzuha gimana? Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, yang aku rumuskan huruf-hurufnya itu berada di setiap awal kata yang sudah aku kumpulkan. Nah, ini awal katanya ini. Sif sad, dha dhal, tha thana tha, kam kaf, jada jim, syakhsun shin, ya. Qad qaf, sama sin. Jadi beliau sebutkan sebuah kalimat, huruf-huruf ikhfa itu berada di setiap awal katanya. Paham ini? Insyaallah paham ya? Nah, yang anak kasih di situ nggak ada warna merah ya karena fotokopi ya. Nah, kemudian dum, dal, tayyiban, to, zid, zai, fi, fa, tuqan, ta, da', dad, zalima, dha. Nah, itu dia. Coba kita ulang lagi. Sif, sad, dha, dhal, thana, tha, kam, kaf, jada, jim, syakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta, zid, zai, fi, fa, tuqan, ta, da', dad, zalima, adha, tadhaun ya.
Nah, 15 ya. 15 kan? Nah, jadi para ulama kita menuliskan huruf-huruf yang 15 ini dengan indah sekali. Ini ada artinya. Mungkin Anda pernah sampaikan belum ya? Belum ya? Udah kan? Nah, apa? Nah, itu di situ apa? Silakan. Dilanjutkan. Udah. Nah, intinya di sini disebutkan sifatilah dirimu dengan sifat-sifat yang mulia. Betapa banyak orang yang sudah bersungguh-sungguh dalam kebaikan, lalu mereka dikenal dengan kebaikan itu. Ya. Teruslah berbuat baik, beramal saleh, bermanfaat buat orang. Ya. Dan tingkatkan ketakwaan kita, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Zalimah, dan tinggalkanlah berbuat zalim atau tinggalkan orang yang zalim. Ya. Sudah ini? Belum ya? Nah, mungkin lupa insyaallah ya. Baik, ini insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis sedikit insyaallah. Ana jelaskan khusus ikhfa saja. Nanti kita terjemahkan ulang kalau misalkan ada yang terluput. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Allahu taala alam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.